Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kalian dengar suara gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita ada materi yang baru lagi. Materi yang baru lagi yang namanya itu pengenalan sensor atau kita bakal belajar sensor di Arduino. Tapi gue mau tes dulu deh. Coba tes dah. Pada apa? Bisa kelihatan nggak apa ini gue? Kelihatan bang, kelihatan. PowerPoint-nya kelihatan. Oke, di satu udah. Oke. Nah, di sini kita masuk ke sensor. Kemarin kita udah belajar servo sama stepper. Lalu sekarang kita masuk ke sensor. Sensor di sini. Nah, apa sih sensor? Nah, di sini sensor suatu alat, suatu komponen, suatu perangkat yang tugasnya untuk mendeteksi gerakan atau fenomena lingkungan yang diperlukan oleh sistem controller. Sistem kontrol di sini kita makainya Arduino. Nah, sensor itu suatu alat untuk mendeteksi atau mengukur sesuatu yang digunakan dari mengubah bisa panas, mengubah sinar ataupun kimia jadi tegangan dan arus listrik. Gue yakin sih kalian udah tahu sensor itu bentukannya kayak gimana, terus gunanya buat apa. Jadi uh, kita bakal lebih ke sensor ke Arduino-nya. Nah, sensor ini juga bisa dibilang sebagai indera dari alat atau robot. Karena di sini kita bisa sensor ini bisa membuat robot merespon di sekitar lingkungan sekitarnya. Manusia punya 5 sensor atau 5 indera. Nah, kalau robot ini bisa kita kita apa sih? Bisa kita tambah, bisa kita kurangin, bisa kita perbanyak tergantung dari yang kita mau. Tuh. Robot di sini tuh sensor juga banyak banget kan ya. Tuh. Contoh sensor yang pernah kita lihat. Lampu penerang jalan otomatis. Seperti yang di jalan raya, itu kan kalau kalau udah mau malam hari atau gelap itu kan suka nyala sendiri ya. Nah, itu salah satu sensornya itu sensor cahaya, sensor peka cahaya. Di mana cahaya yang udah mau gelap itu bakal ngerespon tuh sensornya agar untuk menyalakan lampu jalanannya itu. Lalu ada sensor sensor perasa ini kan kayak penghitung penghitung kekuatan gempa. Jadi kayak tekanan atau merasakan dari getaran tanahnya itu bakal dibaca sama sensornya. Yang tiga nih, kayak yang gue lagi ngomong mikrofon ini, berarti sensor apa? Sensor suara. Gua ngomong, terus di apa mikrofonnya itu nerima suara gua, nanti langsung diterusin lagi ke komputer kalian. Nah, itu sensor suara. Ada lagi pengukur berat badan. Nah, itu termasuk ke sensor tekanan berarti kan, tekanan. Lalu ada penyesuaian suhu AC, mirip kayak tadi, misalkan kalau udaranya udah mulai panas nih, terus AC-nya dalam keadaan menyala, itu bisa bisa lebih dingin lagi gitu kan, lebih sejuk lagi. Lalu juga termostat, termostat atau termometer, nah, itu bisa untuk mengukur suhu juga, suhunya suhunya berkurang, suhunya berkurang berarti termometer juga berkurang gitunya. Nah, prinsip kerja seperti yang tadi sama mirip sih kan, sensor ini akan mendeteksi perubahan. Terus dianalisa tuh sama dia. Habis itu dikonversikan pada output sehingga bisa dimengerti oleh manusia. Nah, outputnya itu bisa bisa dalam angka digital ataupun uh, ditampilkan pada perangkat sensor atau bisa juga ditransmisikan secara elektronik melalui jaringan kayak tadi tuh. Nah, dengan demikian output tadi itu kita bisa tahu tuh ujung-ujungnya kita bisa tahu sensor itu untuk mengukurnya ini, oh misalkan 30 derajat Celcius atau oh ini berarti masih belum terlalu panas gitu kayak kayak manusia tuh bisa paham jadinya karena sensor itu. Nah, karena pada dasarnya sensor digolongkan sebagai transducer input
Transducer itu artinya mengubah energi fisik. Energi fisik itu yang tadi kayak ada panas, ada tekanan, ada suhu juga. Nah, itu mengubah dari energi yang itu, keadaan itu menjadi sinyal atau tegangan listrik. Ya, insya Allah paham ya? Masih paham. Nah, sensor itu dibagi dua. Yang pertama ada sensor digital sama sensor analog. Sensor digital itu ya kalian tahu lah. Kalau yang namanya digital itu kan berarti 0 sama 1 ya. Contoh simpelnya nih kayak kalian ngukur berat badan kalian nih pakai pakai timbangan. Nah, timbangannya itu kan bakal pas kalian taruh tuh kakinya, kan bakal ngukur tuh ya. Nah, itu salah satu sensor yang outputnya itu digital dalam bentuk angka, angka 0 sampai 1. Nah, bedanya kalau yang analog, analog contoh contoh paling dekatnya ini kayak termometer atau termostat tadi. Termometer nih. Termometer kan di dalam termometer itu ada air raksa ya. Itu yang bisa bisa berkurang atau apa bisa kurang atau lebih apa sih? Bisa turun, bisa naik. Nah, itu tergantung dari suhu. Nah, itu eh, sensor analog itu sensor yang menghasilkan sinyal output yang berkelanjutan terus-menerus gitu kan. Jadi eh, apa sih? Dia bakal berubah nilainya sesuai keadaannya. Kan kalau sensor digital itu kan harus di-convert dulu ya dari tekanan ke digital atau ke nomor-nomor. Nah, kalau analog itu kayak akan berubah sesuai sesuai dengan keadaan lingkungannya. Coba gue lihat. Ini Kayis, Rahman, Rabana, Dava Rabani, ada Ibra, Ahmad Rizky, Farizal. Oke. Oke, ini gue lanjut ya. Nah, tadi kan ada digital sama analog. Gue harap kalian perhatiin. Nah, sekarang kita masuk ke sensor yang ada di robotika. Sensor yang ada di robotika. Satu, sensor yang dipakai di Arduino ada temperatur. Temperatur ini contoh contoh merek dari sensor temperatur ini adalah DHT11. Di sini dia bakal ngukur kelembapan dan juga bisa membaca suhu ya. Kalau untuk jarak atau dari arah dari sini ke sana itu ada namanya sensor HCSR04. Nah, itu sensor-sensor ini tuh kecil gitu kan ya, ukurannya kecil. Nah, di sini di sensor jarak ini dia tuh ngukurnya seperti apa kan namanya juga ini ya, sensor ultrasonic HCSR04. Di sini sensor untuk yang ngukurnya itu secara ultrasonik atau gelombang gitu kan. Gelombang dari sini ke sana itu diukur berapa meter atau berapa sentimeter gitu. Jaraknya diukur. Kalau yang cahaya, nama mereknya ini ada sensor LDR. Lightning Diode Resistor kayaknya deh. Lightning Diode Resistor. Nah, di mana jika ada cahaya gitu kan, kayak ada cahaya matahari, nah itu bakal nilai resistansi atau nilai tahanannya itu akan menurun. Resistansi itu kalian ingat aja seperti resistor. Resistor itu kan berarti hambatan ya, kan kayak menghambat. Jadi kalau semakin banyak cahaya, maka nilai hambatannya itu semakin turun. Jadi itu outputnya bakal ngasih tahu, oh ini ada cahaya di sini. Nah, jika cahayanya semakin sedikit, maka nilai resistansi itu semakin naik. Jadi semakin semakin penuh gitu nilai ketahanannya. Jadi ya kayak di sini nggak ada cahaya bakal ngasih tahu sih outputnya itu ya kayak gelap aja gitu, kayak nggak ada cahayanya. Ini contoh sensor yang di elektronika. Banyak sebenarnya. Nggak cuma temperatur, jarak cahaya itu masih masih banyak lagi kan di luar. Soalnya ini cuma 3 dari sekian banyaknya apa sensor yang ada di Arduino. Nah, udah kita simpel segini aja. Nah, kita udah segini aja nggak perlu ngedalemin nyampe ke daleman
daleman ininya, ini apa. Nanti kita pelajarin juga di Tinkercad. Nah, sekalian kalian seperti biasa ya, kalian coba-cobain di Tinkercad. Ini gue ada salah satunya gue udah nyiapin. Salah satunya gue udah nyiapin di sini. Semoga kelihatan ya. Tuh, ini yang tadi, yang apa? Ini sensor jarak kan, HCSR04. Nih HCSR04. Bentar, ini gue restart. Kenapa? Kalian buka dulu ya Tinkercad-nya. Lagi. Coba sekarang ini kita bakal kerjain perlahan-lahan. Sekarang kita bakal cobain aja satu persatu. Kita coba di sini Arduino. Kita buat ulang nih. Apa sih? Kita buat ulang di bawah. Sama ini apa yang namanya? Oh, ultrasonic distance sensor. Berarti sini coba kita cari sensor. Kok goyang? Nah, coba di sini lah hilang. Error lagi nih. Bentar nih, nge-lag internet gue. Buka dulu ya, guys. Apa? Tinkercad-nya. Oke bang. 2 kapat 6 10. Nah, sekarang kita cobain satu persatu Arduino. Ini terus sensor. Kita cari sensor di sini. Nah, ini ada fotosensor. Fotosensor ini sensor yang apa sih? Pokoknya ini sensor cahaya. Ini sensor cahaya. Ini ultrasonic distance sensor, sensor jarak atau sensor jarak di sini. Temperatur sensor ini sensor yang suhu, sensor temperatur nih. Ini gua nggak tahu ini sensor PIR, sensor apa. Kita coba yang di sensor ultrasonic dulu, jarak. Nah, di sensor sini kita ada nih, tuh ada namanya, ada 3 pin. Ada 3 pin, ada tiga kaki di sini. Ini ada ground. Ground itu berarti, ingat, ground itu apa? Ground itu negatif. Power. Power itu yang isi dayanya, positif. Sama ini sinyal. Sinyalnya itu pin. Pinnya ini bebas tuh. Mau pin dari 2 sampai 13. Sekarang kita cobain. Kita cobain di sini. Ini ground, kita taruh di ground. Groundnya bebas, mau ground yang atas atau yang bawah. Nah, ini udah tulisannya juga tuh, ground 5 volt sama signal. Ini 5 volt kita taruh sini. 5 volt. Ini gua kasih warna hitam. Yang ini gua kasih warna merah. Sama nih signalnya bebas. Mau di nomor berapa? Coba gua mau nomor 7. Apa deh? Lah, ini ada 4. Ini ada 4 sinyal masa? 3 ini ya. 3. Sini ada apa? Oh, ada 2.
Ada yang 3, ada yang 4. Nah, sekarang ke codingan. Codingan kita coba codingan. Codingan. Kok begini sih? Ini codingannya gua kopas aja ya ke kalian nanti. Kok ini? 6. Nah, ini gua taruh sini ya. Tuh. Codingannya gua taruh di catatan pertemuan 6. Nah, ini coba gue jalanin dulu yang ini. Kalau misalnya nggak paham langsung tanya aja. Nggak usah apa, di sini nggak usah belajar-belajar banget. Biar apa? Gue juga nggak semuanya paham sih ini. Langsung ditanya aja ya, teman-teman. Ini integer trigger pinnya 2. Oke, ini triggernya 2. Ini echo pinnya 7. Berarti di sini kita taruh echo 7. Long long durasi sentimeter sama inci. Serial bigit 9600, pin mode trigger pin output, echo pin input. Digital write trigger pin low. Tuh. Coba gua taruh ke codingan gue yang baru di sini. Bang, tadi yang bedanya kakinya 4 sama kakinya 3 apa, Bang? Itu siapa yang suara kecil banget? Kayis Tadi ya? kecil ya? Iya, kecil kecil banget suara lu. Ini udah 100 di sini. Cek, 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 Tes, tes. cek. Ya, masih kecil suara lu. Kalau enggak ditulis di ini aja, catatan pertemuan 6. Nah, tuh. Ini Bang, tadi si Kais nanya bedanya kakinya 3 sama 4 apa? Oh, beda kaki 3 sama 4. Coba kita lihat sini. Sebenarnya tadi gue sempat baca-baca sih ya. Ada yang kakinya 3, ada yang kakinya 4. Nah, yang kakinya 4 itu satunya tuh nggak dipakai. Satunya tuh nggak dipakai ini. Ini trigger nih namanya. Ini kan trigger. Triggernya itu yang gue baca sih tadi. Pas gue baca-baca itu nggak dipakai. Cuman gue kurang tahu kenapa kenapa nggak dipakai gitu. Soalnya yang biasanya ada tuh selalu makainya yang 3. Sedangkan yang 4 ini jatuhnya kayak sensor baru gitu kan, sensor yang baru dikeluarin. Mungkin jawabannya emang kurang memuaskan ya. Gue juga gue juga apa nggak tahu kalau yang 4. Soalnya biasanya sih makainya gue yang 3.
Coba ini yang 4 kita hapus nih. Ini nih yang trigger kita hapus. Bakal ngaruh nggak sih? Kok bisa dihapus? Nah, ini trigger ini coba dihapus. Gua mau bisa apa enggak? Rework apa enggak? Trigger pin itu satu kan trigger sama echo, bentar. Echo pin. Ini mode echo pin. Ini kok gua hapus. Ngaruh nggak sih? Setahu gue sih emang satunya itu nggak pakai gitu. Ntar deh, gue cari dulu.
Jadi kalau gimana ya, gue juga ini sih nggak tahu ya beda yang 4 pin sama 3 pin. Tapi di sini kita pakainya yang 3 pin aja dulu. Ini nanti deh, ini nanti aja. Nah, kita coba buat apa nih? Project program yang baru nih. Tadi kan yang di sini kurang jelas ya. Ini kan bisa dijalanin sih bisa. Cuman kayak kayak belum bisa ngebuktiin. Nah, sini emang sih di sini ditulis tuh kan berapa sentimeter. Cuman kalau kita benar-benar apa sih offline atau ngerjainnya secara offline itu kan kita nggak tahu ini ngukurnya tuh gimana gitu kan. Ini cuma tulisan doang di sini. Nah, sekarang kita cobain penggunaan apa sensor jaraknya ini ditambah sama lampu. Nah, di sini ini lampunya gunanya untuk mendeteksi misalkan kalau kita apa ini sensornya ada suatu benda jauh di sini misalkan kalau jauh di sini ada 5 LED yang nyala. Misalkan kalau dekat berarti 1 LED yang nyala gitu. Ini kita coba ya. Ini gue mau coba yang dari awal juga. Kita cobain dari awal. Cobain di bawah Arduino terus breadboard yang small. Nah, sama LED-nya. Sama LED. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita susun teman. Susun bebas. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini dikasih jarak. Kasih jarak. Nah, ini yang di LED kan ada katoda sama anoda. Setiap kita pakai LED itu pasti harus ada resistornya. Resistor yang buat menahan arus dari Arduino. Nah, kenapa kita harus pakai resistor itu biar nggak overload arusnya dari Arduino ke lampu. Soalnya ini lampu ini terbatas penerimaan arusnya. Coba ini kita taruh di katoda nih. Katoda atau negatif. Anoda atau positif. Ini katoda. Sini. Di zoomin lagi dikit gak bang? Bentar, gua zoom oke. Kaget gue gede banget. Apa? Ini ini karena ini misah ini kita kasih kabel nih. Kita kasih kabel. Kasih kabel. Ingat ya, ini arahnya selalu ke bawah, kalau ini ke samping. Nah, ini katoda. Katoda itu bentar. Jadi 2 kali nih gua ngerjainnya. Ini tuh gua taruh bawah aja deh biar nggak. Tadi kan katoda itu negatif, anoda positif. Ini gua taruh sini aja deh. Jadi double ini ngerjainnya. Ini gua taruh sini. Nah, ini biar langsung sini dia. Biar langsung sini.
Kalau di atas nanti double kabel, banyak nggak? Anoda positif, berarti ke sini. Ini yang positif kita taruh di 5 volt. Bisa sih di 3 volt. Kalian coba aja yang mau di 3 volt. Sini positif. Ini yang GND negatif. Apa lagi sih di atas? Oh, oke, oke. Positif, positif. Kagak ya? Kagak ya? Masih? Oh, salah gua. Salah. Ini enggak ngarah ke power dayanya. Ini ngarahnya langsung ke anoda itu langsung ke sini nih, ke pin-pinnya nih. Jadi nah ini langsung kasih ke pin. Ini gua dari 4 deh, dari pin 4, terus ini pin 5. Nah, pin 6, pin 7, pin 8. Ini pin 13. Sengaja gua jauhin karena ini juga jauh. Oke, apalagi sini? Sensornya ya. Kita pilih sensor yang 3 aja dulu ya. Pilih sensor yang 3 aja dulu. Bawah nih, pojok. Ini ada ground. Ground kita taruh di negatif. Dan taruh di negatif, powernya itu di positif. Apa nih? Sinyal. Sinyal ini bebas, kita pilih sinyalnya di 9. Deket banget lagi. Kok berat banget laptop gue ya? Udah, oke. Sekarang waktunya tinggal codingannya. Ini codingannya. Ini codingannya gua kopas aja dulu ya, nanti kalian ubah sendiri. Nih, gua taruh di catatan pertemuan. Nih, tuh.
Emang iya jarang dipakai. Kalau yang 4, 3 sih biasanya. Agak 4, 6, 8, 9. Coba ini gua copy ke Arduino-nya gua. Nah, konstanta integer ping 8, LED pin 19, pin 2. Di sini kita LED-nya itu dari 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, 8. Ini berapa ini? Ini 13. 4, 5, 6, 7. Tuh agak 4. Ini ping, bentar, ini pin apa sih? Enam, 9, 10, 11, 12, 13. Ini yang 6 apa ini? 6. Oh, oke, oke. Bentar ya, bentar. Oh, ini nyambungnya ke itu. Oh, jadi yang ping pin ini nyambungnya ke sensor. Ini gua nyambungin ke sensornya itu 9, berarti di sini gua taruh 9. 9. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini long durasi inci sentimeter status. Ping pin output bla 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 low. Delay mikrosekonnya 2, 5 low. Ini analog correct-nya 6. Ini analog correct-nya di sini 6 ya. Oh, misah di sini. Ini di call di gua itu 13. Berarti gue sini gua tulis 13. Ini tergantung di kalian berapa ya naroin pingnya, pinnya berapa tadi. 9, 10, 11, 12, 13. Ini kita 4, 5, 6, 7, 8. Ubah. 4, aduh. 5, 6, 7, 8 nih. Jika sentimeternya itu kurang dari 50 cm, maka lampu 4-nya mati, lampu 5-nya mati, lampu 6, 7, 8 mati, semuanya mati. Jika 50 cm sampai 100, berarti lampu 1 nyala, lampu 2 mati, 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 mati. 4, 5, 6, 7. Nah, jika 100 sampai 150, ini nyala, nyala, mati, mati, mati. Nah, ini seterusnya ya. Seterusnya itu maksimalnya lebih besar dari 250 cm, 2,5 meter. Aduh, ini di copy aja lah. Kagak bisa nanti. Berubah. 4, 7, 8.
6, 7, 8. Nah, delay-nya 100 milisecond. Lalu long integer ini apa? Coba itu nanti aja kita gituin. Kita coba bisa apa enggak. Oh, coba ini ya. Oh, oke. Coba jaraknya kita perjauh. Kita perjauh. Oh, liatin tuh. LED-nya tuh langsung banyak. Langsung pada nyala semua. Kita perjauh. Nyala. Nah, nyala semua. Kalau kita perdekat seharusnya mati ya. Tuh, mati tuh. Terus gunanya yang di pojok ini nih, lampu yang di pojok, kayak gue tahu udah. Coba kita keluar dari sini. Tuh kan, mati kan? Mati. Ini berarti udah di luar batas jangkauan radar sensornya. Tuh. Ini kalau jauh berarti banyak. Ini kalau dekat, gitu ya teman-teman. Kalau ini kita pakai tambahan LED biar tahu apa bendanya. Kalau kita kasih sensor nih jauh sama dekatnya ini dikasih tahu lewat LED ini. Sebenarnya ada lagi tuh ya ada lagi yang canggih lagi tuh kayak sensor jarak dikasihin LCD display yang kemarin kita pelajarin tuh. Jadi misalkan ya jarak bendanya ada di sono, terus di sensor sama dia berapa sentimeter. Itu keren banget kalau bisa dikerjain programnya. Coba gue lihat. Gimana? Ini udah pada selesai belum? Kodenya ada di itu ya, kodenya ada di sini. Kodenya ada di sini. Ini yang belum selesai, ini gue kasih waktu. Itu yang belum selesai. Kalian naruh programnya tadi di bawah aja sebenarnya bisa nih. Ini kan tadi misalkan yang di sini nih. Ini program 1. Program 1 kalian taruh atas. Program 2 kalian taruh sini. Program 3 taruh sini di bawahnya. Jadi nggak perlu ganti-ganti ini tab baru. Itu ya. Kalau belum bilang ya, ini gue mau pakai yang lain. Nah, ini ada Arduino dengan servo dan juga ini namanya fotoresistor atau sensor untuk cahaya. Coba ini kalau gue run. Oh, ada cahayanya di sini. Coba. Oh, muter itu sensor punya. Muter-muter doang. Muter doang. Terus lagi apaan sih? Ini gue stop dulu. Ini apa ini? Oh, ini yang satunya matahari, yang satunya itu bulan. Berarti kayak gelap sama terang. Ini kalau makin ke sini itu misalkan keadaannya gelap, maka lampunya menyala. Jika keadaannya terang, lampunya akan mati. Lampunya akan mati.
Ini pakai yang ini aja nih. Nah, sekarang untuk yang terakhir, sekarang kita coba pakai sensor untuk cahaya. Jadi kita udah pakai sensor jarak di sini, nggak usah dihapus ya, di bawahnya aja. Di bawah kita cobain lagi. Tadi pakai fotoresistor, lalu juga breadboard, sama Arduino. Nah, ini sensor cahayanya. Seperti biasa, ini terminal 1, terminal 2. Mati dulu deh. Ini yang negatif kita taruh di ground, positif taruh di 5. Duh, maaf ya berantakan. Lalu, oke, ini ada resistornya juga. Positif, positif, negatif. Oke. Oh, ini nyambung ke analog nih, namanya ini analog. Kan kalau yang ini digital, ini analog. Kenapa analog? Karena ini kita bermain dengan cahaya. Cahaya itu kan nilainya selalu ada gitu ya. Kalau di sama kayak termometer termometer tadi yang gue omongin, itu bakal berubah tuh kan termometer sesuai dengan ya keadaannya langsung gitu, secara real time atau langsungnya. Nah, di sini kita kasih analog. Analognya 0 di sini. Bebas mau analog berapa, ini analognya 0 aja gue samain. Oke, satu lagi ini ada ini resistor buat negatif. Oh, ini positif ini. Yang ini positif. Yang ini negatif nih, ini negatif. Ini apa lagi nih? Ini negatif. Oke. Kita tambahin LED di sini aja. LED di sini negatif. Yang ini ada positif. Positif kita taruh di pinnya pin 4 coba. Itu dia pin 3. Oh, tetap harus pakai resistor ya. Jadi kalau kalau yang namanya megang-megang LED itu pasti selalu dikasih resistor gitu biar nggak overload. Udah, sekarang coba codingan. Ini gua taruh di sini nih codingannya. Lah, kok banyak amat? Oh, ya udah. Coba gua paste ke sini. Ini nggak kepake juga sih ini komentar. Sensor pin A-nya 0. Kita pakai A-nya juga 0.
Sensor pin A-nya 0, sensor value-nya nilai sensornya itu 0, LED pin-nya 3. Di sini kita LED pin-nya 4. File setup LED pin output. LED pin 4-nya itu sebagai output, di sini sebagai output, sebagai cahayanya itu nyala apa enggaknya. Kita looping sensor value-nya analog read sensor dari pin-nya nih. Ini kita nanti ngebaca cahaya yang ada dari sini. Kalibrasi map sensor value, ini apa nih, 54974. Ini nggak usah diubah-ubah ya, ini kayak gini aja udah. Analog read LED pin kalibrasi serial delay-nya 10. Coba kita program, kita jalankan. Nah, ini kita klik pinnya, sensornya, kita coba bisa apa enggak. Tuh, bisa tuh, ya kan. Tuh, ini pas banget untuk mau yang ngecek robotnya, ini robot cahaya. Robot yang ngecek cahaya ya, cahayanya gelap apa terang. Ini gelap, pas gelap lampunya nyala. Gitu. Gimana teman-teman? Gimana? Ini kalian lihat dulu nih. Tuh. Kalian lihat dulu. Kalau yang belum selesai. Nah, gimana teman-teman? Bisa nggak? Atau ada yang masih bingung? Kecil ini suara Skies nih. Bisa ya? Rahman, Dava, Ibra, Farizal, Rizky. Udah nyoba semua belum? Atau ada yang lewat? Halo, Ya, Bang. gimana? Mau nanya, ini resistor itu bisa di kaki mana aja atau ada khusus di kaki yang bengkok ya? Bentar, itu yang LED ya? LED ini ya? Iya. Oh, ini ada katoda, anoda. Tadi kan yang awal itu gue make di sini. Sini awalnya gue taruh di katoda nih ya. Katoda ini ada resistor juga. Yang ini gue taruh sekarang di anoda. Kayaknya kagak ada ini sih, kagak ada masalah gitu kan. Di sini juga nggak ada tulisan danger. Sebenarnya kalau kan sebenarnya ini juga ya apa, listrik tuh, arus listrik dari laptop kita terus ke Arduino itu dia ngasih sekitar 5 volt. Dari sekitar 5 volt lalu kita kasih lagi ke LED ini. Satunya ini kita kasih resistor. Dan kalau dilihat sih emang nggak ada ini ya, nggak ada apa sih, problem gitu. Sampai LED-nya meleleh atau gimana tuh kayak belum ada deh. Jadi dari menurut gue sih ya bebas aja sih. Bebas aja mau taruh katoda atau anoda. Cuman kalau gue emang udah biasa di ini sih, di katoda. Gue selalu naruh sih di sini. Karena emang awalnya ini contohnya
Contohnya di sini ya anoda dan nggak apa-apa tuh, nggak ada perubahan ya bisa aja gitu. Harus dicoba sih. Lu Oke kan bang, oke. lu kan Iya kemarin bang. ada Arduino ya. Itu udah bisa belum? Udah dipakai udah ada belum LED sama ini kabelnya? Apa cuma LD ah, udah dicoba kok bang. nggak Halo. ngapa kan ya? Kalau nggak pakai resistor meledak ternyata. Sampai bener-bener Gosong, meledak itu. gosong. Oh, gosong doang. Bau gosong sih. Awalnya cuma kayak ada api gitu. Habis itu bau gosong. Malah Di kagak dalam ini. LD-nya hitam-hitam. Ini nggak bisa dipakai lagi dong bolongannya. Apa? Bolongan Itunya apa? itunya yang Ah, kotak putih ini. iya, Masih bisa kok. bisa. Cuman rusak di LD-nya doang. Oh, oke oke. Gitu berarti kalau nggak pakai resistor nggak kuat ini nerima arus dari Arduino-nya. Di sini kan terbatas gitu. Oh ya bang, mau nanya lagi bentar bang. Kalau Arduino-nya udah diprogram, terus arus listriknya nggak dari laptop, boleh kan ya? Oh, bisa. Cuman kan karena emang programnya itu ada di laptop, otomatis kan di laptop ya nyambung gitu kan, seenggaknya nyambung dari itu pakai USB. Tambahannya itu sama yang kemarin tuh gue bilang, gue belum pernah nyoba sih. Cuman kan karena dibatasin ya dari laptop itu 5 volt nih. Sesuai yang di sini tulisannya maksimal itu 5 volt dari laptop ke Arduino. Cuman kan kadang kalau kita pakai buat robot tuh nggak bisa tuh pakai buat 5 volt doang, harus lebih. Nah, itu yang pakai baterai baterai kemarin kan ada juga tuh ya project yang ada baterainya di sini nih. Ini ada baterai. Nah, itu buat tambahan tambahan arus apa listriknya tuh. 9 volt, 1,5 volt. Kadang kalau cuma Arduino doang dan ini lampunya banyak, mungkin bakal redup atau nyala cuman tipis gitu. Kayak gitu. Saya coba pakai power bank, berarti nggak boleh ya? Ntar power bank. Saya tadi nyoba pakai power bank nyala sih, tapi nyata Apaan? kayaknya enggak deh, takut meledak lagi. Jangan dah. Jangan dah. Ya baterai atau yang ya nggak yang apa? Yang nggak penting aja. Baterai yang biasanya aja jangan power bank nanti punya lu kagak bisa dipakai. Parah. Kasian. Baterai ini bukan sih? Baterai yang buat mic. Baterai yang kotak itu loh, yang gede itu yang ABC, yang kayak gini nih. Oh, Ke baterai iya iya bulat iya. bisa aja sih itu. Cuman ya cuma 1,5 volt. Bebas sih baterai mau yang mana aja. Oke, Bang. Ya, oke. Nah, oke. Yang lain udah ada yang kurang jelas. LED-nya kalau misalnya mau dicerahin gitu gimana caranya? Cerah. Warnanya jadi kelihatan banget gitu. Kalau pas nyala gitu. Bisa nggak bang? Bentar, bentar. Oh, ini untuk khusus yang di sini ya, di apa di sensor cahaya ini ya, Iya, nggak begitu ini. lebih kelihatan ya. Iya. Bentar, bentar. Sebenarnya gua mikir juga sih bisa bisa juga pakai baterai gitu kayak arusnya sengaja digedein. Arusnya sengaja digedein terus ditaruh di LED. Salah satunya caranya itu. Gue belum nyoba pakai baterai yang tadi, tambahin arus seenggaknya kan biar lebih terang. Hmm. Terus sama ganti LED paling sih. LED yang nerima arusnya itu besar, gede. Oke, LED ada dua deh. LED RGB paling ya. Iya, makanya tadi pas dicoba kirain kagak bisa. Lu kasih lampu aja sekali ini. Bisa sih. Ini ada lampu bentar. Ada lampu dah. Aduh. Bisa kali lampu ya? Mana sih? Kayaknya gue sempet lihat ada lampu di sini. Bentar. Ini kalau gue kasih lampu,
ambient light sensor. Perasaan gue sempat lihat project yang ada lampunya dah. Nah, ini light bulb. Ya, nge-lag. Aduh, nge-lag lagi. Bentar ini mau. Oh, ini bisa. Coba kita ganti ini terminal 1, terminal 2. Coba ini tinggal kita replace. Bisa apa enggak sih? Siapa tadi ya? Pokoknya kayaknya kan untuk nerangin ini benar-benar terang, ya tergantung dari ini juga deh, tergantung dari cahaya yang ada dari sininya. Tuh, kalau cahayanya sedikit, otomatis sedikit juga nyalanya. Eh, kalau nggak gelap banget tuh, kurang gelap, tuh nggak terlalu kelihatan. Paling dua opsi itu, Itu LED-nya diganti lampu tuh bang. iya, biar biar makin terang. Kalau LED gitu sih paling. Soalnya kalau LED lu yang kurang tadi tuh, Oke. Oke. di sini sih kelihatan jelas bedanya. Paling nanti kalau benar-benar ngerjain, kalau ngerasa kurang terang ya lu ganti LED yang lain. Tapi Paling kalau gitu. misalnya Iya, iya. apa tuh kalau misalnya bentuk fisiknya gitu bang, kalau misalnya LED gitu biasanya kelihatan nggak sih dia kok kalau nggak pakai baterai gitu? Apa nggak kelihatan juga gitu? Kelihatan, bedanya kelihatan kok. Kelihatan Eh, kan? Ya udah. kok ini sih? Nah, begini tuh. Paling seterang ini nih. Tuh, tuh. Nah, paling begini nih kalau ini nih. Terang ini nih, tuh. Kita kasih resistor sama satu lagi ke positif. Ini salah ini nih, harusnya ke negatif satu. Ini positif dua. Kayak gini nih terangnya. Kelihatan kok, kelihatan. Nah, oke ya teman-teman. Em, tadi kan kita udah ngerjain tuh satunya yang jarak, satunya yang cahaya. Ini ada, berarti ada 3 di sini kan. Kalian sini tulis ya. Kalian tulis namanya di sini itu pertemuan 6. Pertemuan 6. Biar gua ngeceknya gampang nanti di sini. Ntar gua mau lihat. Ngomong-ngomong yang kemarin, kayak yang baru ngerjain tugas pertemuan 5 cuma beberapa orang doang dah. Kayak cuma 2 orang doang. Pada belum ngerjain ya? Belum bang. Bang, cara upload tugasnya gimana sih, Bang? Di ekspor kali ya. Ini cuman gua kagak ngerti ini kalau begini. Paling cuma simpen doang. Lu mau ekspor ke ini ke Arduino-nya.
Arduino langsung, prakteknya langsung. Enggak kan tugasnya kodenya itu, kodenya doang kan. Yang kemarin. Enggak kodenya sih. Lu cukup ngerjain, terus lu tulis di sini nih, namanya tugas pertemuan 5. Tugas pertemuan 5. Nanti langsung kelihatan kok di tempat gua. Ini kenapa? Oh, ya udah, Pak. Ya lu ganti aja ya. Untuk yang sekarang tulis aja pertemuan 6. Pertemuan 6 biar kelihatan. Bentar, ini kok gua mau ngeliat kelas kalian. Nah, di desain. Nah, kayak gini ya tuh. Pertemuan 6, pertemuan 6, pertemuan 6, pertemuan 6, pertemuan 6. Nah, ini pertemuan 5, si Ibra, Rahman. Yang belum ngerjain, kalau bisa sih ngerjain. Biar, ini sih saya buat kalian juga gitu, biar kalian tahu gitu pas nanti benar-benar kerjain bareng-barengnya. Mudah-mudahan sih semester depan offline gitu biar kita kerjain langsung. Bang, itu kalau kita nggak bisa ngeliat itunya bang, semuanya itu tugasnya semua orang-orangnya. Kayaknya cuma gua Lu doang doang ya. gitu yang sebagai guru jatuhnya kan di sini. Di web ini gitu kan. Jadi ya nah ya udah itu ya teman-teman untuk pertemuan sekarang. Untuk minggu depan sebenarnya tuh ya yang tadi tuh jam 1 harusnya tuh kita bakal studi banding UKM sama UKM lain di kampus lain. Cuman dari sononya itu belum belum banyak persiapan gitu. Kita sih ngerencanainnya minggu ini buat studi banding dulu sama UKM robotik lain. Tapi nggak bisa. Jadinya gua isi deh sama materi yang sekarang sensor. Jujur gue baru ngerjainnya ngebuat materinya juga tadi pagi gitu. Tadi pagi baru dibilangin soalnya, oh nggak jadi studi banding ternyata. Dan kemungkinan sih berarti minggu depan kita studi banding, baru minggu depannya lagi lanjut kita nggak minggu depannya lagi tuh 2 minggu lagi lanjut ke machine learning sama kecerdasan buatan. Tapi kita nggak bakal ngebahas tentang rumus dan segala macamnya ya. Kalau yang udah pernah tahu materi kecerdasan buatan sama machine learning itu gimana, kita nggak fokus ke rumus-rumusnya gitu dan segala macam. Mungkin kayak penjelasan atau hubungannya dengan robotik Arduino ini gimana begitu. Esther lo masih ada di situ nggak, Ter? Ya, kagak ada ya. Kalian absennya di sini aja ya, di catatan kabarnya. Kayaknya ada yang salah. Bentar, ini yang 2:30 tadi ya. Telat Kajis. Duh, bentar. Tadi Kajis yang mana? Apa, Bib? Itu absennya gimana? Absennya mau absen lu apa gimana? Oh, udah. Send link aja bisa kan? Linknya bisa diakses nggak? Coba. Belum lu kasih linknya. Oke, udah. Oh iya, satu lagi gue mau ngasih tahu. Sebenarnya ini gue mau ngasih share ini. Cuman gue nggak bisa buka Instagram. Aduh, sorry banget nih, gue nggak bisa buka Instagram nih. Error. Kuota dari pemerintah Instagram sama Facebook kagak bisa dibuka. Jadi tuh gue lihat di Instagram ada ini ya, ada workshop juga. Workshop khusus IoT.
Nah, itu gue kepengen kalian tuh juga ikutan gitu. Nanti kalau bisa sekitar Sabtu apa Minggu nanti gue kasih ya lewat chat grup aja. Gue harap kalian daftar gitu workshopnya. Mumpung gratis, ada workshop gratis khusus IoT juga, khusus robotik kita nih. Untuk tanggalnya masih lama, masih bulan Juni awal. Jadi nggak mendadak banget. Ini gue ngasihnya udah dari sekarang aja. Tuh kan, kagak bisa dibuka IG gue. Gitu ya. Udah ini si apa? Esther. Oh, belum? Udah, absennya di chat itu bener gak sih gue ngirimnya? Chat mana lu naruhnya? General. Oh, general. Coba kalian buka ini absennya yang sekalian absen juga. Bisa sih. Bisa dibuka kok. Ini siapa sih? Reja, Pakai link Reja, aja ya. uh, Reja, Eka nih. Kenapa? Reja, Eka sama Esther absen juga ya. Absen juga. Iya udah. Oke. Bang, thank you bang. Iya. Sama-sama. Sekarang pertemuan berapa sih? 7 ya? 6. Bentar, gua screenshot. Bentar, gua ini dulu. Absen. Kok ini sih? Nah, untuk sekarang segini aja. Terima kasih, gue terima kasih banget nih teman-teman yang awalnya mager-mageran jadi semangat lagi buat ini ngerjain programnya. Terima kasih banget. Mudah-mudahan minggu depan seperti biasa lagi sih jam 1 lagi ya. Nah, ya udah sepertinya gitu aja. Ada yang mau diomongin lagi nggak? Ini Eka kenapa Eka nih? Sorry bang, lupa mute. Ya udah, kalau nggak ada yang mau diomongin lagi, kayaknya gue tutup aja sekarang ya. Terima kasih teman-teman yang udah datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Silakan keluar.